Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Saputra. Jadi khususnya buat ibu-ibu jangan lupa ikut pelatihan seminar micro expression. Yes. Buat para ibu-ibu biar bisa tahu nih ekspresi suami-suaminya yang lagi ngebohong nih. Nah, pertanyaan gua, Mbak Popi akan ngajarin itu. Tapi Mbak Popi lo kan nggak tahu lo sering dibohongin sama suami lo. Masa sih? Ih, dia tahu udah apa nih, dari mana sih so tahu Billy? Dari mana nggak bisa. Jadi buat kalian semua jangan lupa ikutin pelatihan seminar micro expression. Bakalan ketahuan makanya. Pasti tahu dia. Pasti lu tahu ya kalau dia ngebohongin dia. Makanya ibu-ibu langsung ikut, penting banget supaya nggak dibohongin lagi, oke? Perhatiin ya, semuanya perhatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tempat yang begitu indah ini. Pada saat ia ngomong terima kasih untuk tempat yang begitu indah ini, tatapan matanya apa? Boleh dikasih lihat slow motion nggak? Oke. Di-onin? Di-on? Untuk keluarga Mas Ana. Oke. Apa yang bisa Anda lihat di sini? Kalau memang alisnya, teman-teman, kita agak kesulitan menganalisa apabila ibu zaman sama kayak saya sih, ya kan? Kalau alisnya itu cetar ya, itu agak sulit untuk melihat nih marah apa enggak ya. Makanya ibu-ibu jangan bikin nukik tajam banget. Kalau bikin alis, nanti kesannya marah loh. Jadi alisnya agak landai dikit lah. Kalau Anda terlalu cekung begitu, kita juga bingung menganalisanya. Ya kan, saya juga agak bingung menganalisanya karena terlalu cekung. Jadinya agak sedikit melandai. Jadi nggak kesannya nggak pemarah. Udah dasarnya pemarah, tambah lagi alisnya. Jadi kesannya galak. Nah, pada saat ia bicara mengenai tempat yang terindah dengan keluarga Mas Anang, itu terlihat ekspresi wajahnya apa? Bisa digambarkan nggak? Ingat tadi udah diajarin. Apa? Sedih. Sedih. Kasih tepuk tangan. Yes. Ya, udah lihat ya. Ingat ya, indikatornya alisnya turun, tapi karena tidak bisa kita lihat alisnya turun karena udah on, agak sulit nih, gitu kan? Karena lihat alis saya memang nggak pakai ini sih, saya nggak pakai tatoan, tapi maksudnya dibentuknya begini. Jadi kalau sedih juga nggak kira sedih, gitu kan? Kita kan suka merekayasa kan, dandanan biasa lah ibu-ibu kan gitu kan? Nah jadi nggak kelihatan tuh sedihnya, tapi Anda bisa lihat mulutnya turun. Ingat ya, micro expression itu kecil-kecil. Jadi nggak bisa langsung strong begitu plek gitu, nggak bisa. Dia akan turun, Anda akan lihat di sini. Kalau indikatornya, kalau nggak ngeliat di mata, nggak ngeliat di alis, perhatiin di mulutnya. Lihat lagi mas. Ya, Terima mulai. kasih. Cut, Mas Rama cut. Pada saat dia bilang terima kasih, intonasinya juga mengalami penurunan. Jadi kalau ada orang sedih, intonasinya juga menurun, fokus matanya juga nanar, ya. Jadi artinya tidak tajam seperti biasa. Next, kita lihat lagi. Titania Aureli Nurhermansyah. Ya. Kenapa diberi nama Titan? Karena kamu anak yang kuat dan besar. Cut. Melahirkanmu. Cut lagi. Pada saat ia ngomong bahwa ia adalah anak yang besar, ekspresi apa yang terlihat? Nah, Bahagia. Bahagia. Bangga. Apa? Bangga kita belum belajar tadi. Jadi kita senang. Bedakan dengan cut di sini ya. Mas Rama jangan kotak-katik lagi ya, bertahan di situ ya. Oke. Lihat di sini. Apakah bahagia ada kerutan di pinggir mata? Jangan bilang bahagia kalau nggak ada kerutan di pinggir mata. Kita udah ngarang namanya. Dia tersenyum. Iya. Ya, tersenyum. Dia tersenyum tapi tidak ada kerutan di pinggir mata. Berarti dia tidak bahagia. Tetap sedih lah. Sedih, pinter. Masih dalam kondisi sedih. Sedihnya kenapa? Bisa berbagai macam alasan sedihnya.
Sedih dan apa? Lihat tarikan di bibirnya. Dia berusaha tersenyum, tapi yang terlihat adalah sedih. Matanya menurun dari samping, matanya menurun. Berarti dia ngelihat Aurel, bukannya dia mulutnya tersenyum, tapi matanya indikator yang paling kuat. Matanya sedih. Berarti dia melihat Aurel di kondisi itu, dia sedih. Ini saya nggak tayangin di mana-mana ya. Beliau tuh sedih sebenarnya. Saya tidak tahu sedihnya apa, karena saya nggak bawa wawancara. Tapi yang jelas sedih. Apakah sedihnya karena ya banyak hal lah. Oke, kita lihat lagi. Sedihnya karena apa? Kita lihat aja kalimatnya. Melahirkanmu adalah sebuah keajaiban. Cut. Sempat Melahirkanmu adalah sebuah ya. Pada saat melahirkanmu sebuah keajaiban, mikir tarik kanan. Kita belum masuk ke body language sih memang, tapi ini menandakan itu penekanan. Perhatiin lagi tadi pas lagi melahirkanmu adalah sebuah keajaiban, ya tarik ke kanan. Nah, tuh, itu tuh, tarik ke kanan. Enggak di posisi ajak begini enggak, apa? Penekanan bahwa benar itu nyata bahwa melahirkan seorang ibu adalah suatu hal yang indah. Oke, next, berikutnya. Air matanya Aurel menetesnya dari ujung luar, tengah, atau dalam? Dalam. Pinter. Nih siapa sih yang jawab nih? Pinter banget nih. Siapa yang jawab? Bu. Siapa? Rani. Barani, Anda akan mendapatkan mana? Barani akan mendapatkan buku ya. Saya kirim, pinter banget nih. Hai, asik dapat lagi. Tadi udah dapat ya? Oh nggak jadi. Enggak. Ih, dari Bu Aziza, Bu aku dapatnya Six Thinking Hat. Hah? Aku dapatnya bukunya dari Bu Aziza. Oh udah dapet. Kasih yang lain. Kalau udah dapet kasih yang lain aja deh sini. Boleh dikasih nggak hadiah yang lain? Boleh nggak? Cepet dong. Kalau udah dapat buku. Oh ya, oke. Berarti ini dapat buku ini tetap. Ya sedih tadi dia udah oke. Ya, iya. Oke. Air matanya menetes dari bagian dalam. Bagian dalam artinya kesedihan. Bagian tengah artinya frustasi. Bagian luar artinya kalau lahir lagi. Kalau netesnya dari sini artinya adalah bahagia. Terharu. Tapi Aurel ini air matanya dari dalam. Kalau saya bahas di konten YouTube saya, langsung banyak banget nih ya. Subscribe. Ini saya nggak bahas. Nanti masukin konten YouTube. Oke, lihat di sini. Di sini ngalir. Berarti Aurel rasanya apa pada saat ibunya ngomong? Apa yang dirasakan oleh Aurel? Sedih. Sedihnya dalam banget. Next, kita lihat. Ku masih muda adalah karunia. Aku pernah menuntunmu di hari pertamamu kamu masuk sekolah, nak. Cut. Meraih ilmu. Tadi teman-teman mendengar ada isakan nggak? Enggak. Walaupun beliau berusaha tersenyum, tapi ada isakan. Itu menandakan apa? Jangan bilang bahagia. Sedih. Terbanget ibu sekarang, Masya Allah. Kita lanjut lagi. Meraih ilmu yang mengantarkanmu memiliki budi pekerti dan nilai luhur hingga engkau menjadi anak yang manis hingga saat ini. Mas Anang menunduk. Dari yang bisa menatap dengan tegak menunduk. Pengalaman emosional. Sedih. Pengalaman emosional yang dirasakan. Berarti saya melihat ya, perhatiin ya, disorot ya, saya ngeliat ya. Selain beliau nunduk, ada di sini nih, di sininya Mas Anang ya, kalau perhatiin, ya itu ada urat sampai keluar loh.
Bukan di situ. Bukan di situ. Naik lagi. Naik sini di tengah. Kanan lagi dikit, dikit. Nah, di bawahnya. Nah, itu. Sampai keluar loh. Orang tuh ibu-ibu inget deh kalau misalnya lagi migren pusing banget rumah berantakan. Aduh, suka keluar nggak urat-uratnya di sini? Keluar. Di pelipis. Gara-gara rumah berantakan doang sampai uratnya keluar, lebay banget sih. Biasa aja gitu, bisa nggak sih pas lihat rumah berantakan? Masya Allah rumah berantakan gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Jangan lebay. Masya Allah rumah berantakan banget sih gitu, bisa nggak sih? Biasa aja nih, kayak ibu-ibu harus ikut pelatihan inner beauty gitu. Jadi marah tapi keren gitu loh. Mestinya kayak gitu deh. Ini sampai uratnya keluar, sampai urat lehernya naik semuanya. Mestinya biasa aja gitu loh. Kalau marah, aduh rumah berantakan gitu. Bisa nggak sih kayak gitu tuh? Nggak bisa deh pasti. Oke, next, lihat lagi. Aurel, kamu anakku yang manis. Memang Mimi tidak sempat berlama-lama untuk bisa mengantarmu beranjak tumbuh dewasa. Sekarang engkau sudah menetapkan hatimu, menautkan hidupmu kepada pilihan lelaki tanpa syarat. Semoga engkau menikmati perjalananmu, perjalanan barumu seperti pesan pipimu. Taatlah dan patuhi suamimu. Cut. Dah. Taati dan patuh suamimu. Seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya untuk mendengar nasihat ayahnya untuk taat dan patuh pada suami. Apa yang terlihat di wajahnya Mas Anang? Sedih. Dia main ya kan? Dari mana ini Kak sedih? Coba kalau emang bilang sedih, kan alisnya enggak sedih. Marah. Lihat di bawahnya. Menunduk. Lihat. Oke. Ini Mas Anang juga sedih. Oke, lihat lagi sekarang, lanjut. Lanjut lagi, boleh lanjut? Mas Rama. Aku tidak memintamu mencintaiku seluas samudra. Cukup bila kau mengingatku barangkali sedetik dalam hidupmu. Ketika engkau nanti menimang anakmu, sampaikan salamku selalu bahwa aku mencintai kelak. Dia adalah cucu pertamaku. Doa Mimi selalu untukmu, Aurel. Oke. Mimi udah nggak bisa ngomong lagi. Kehabisan kata-kata. Ya kan? Di sini tidak ada kata-kata lagi sampai narik napas untuk ngomong dengan kan bahwa tidak perlu mengingatku tiap waktu. 1 detik. Seorang ibu berharap banget 1 detik ada dalam hidupnya untuk mengingat dirinya pada saat menimang cucunya nanti. Ini sangat touching menurut saya, ya. Di sini tergambar sekali bahwa penerimaan, ketulusan seorang Mimi kepada anaknya ada, ketulusan dan cinta sayang dari seorang Aurel kepada ibunya ada, dan keikhlasan Mas Anang untuk berada di posisi ini juga ada. Jadi ini sebuah gambaran yang namanya semuanya berakhir. Itu sih saya ingin nyampein itu. Jadi kita support aja, kita jangan lagi mengomentarin yang jelek buat Mimi, jangan juga mengomentarin yang jelek lagi untuk Aurel, tapi kita mensupport supaya mereka menjalani keadaannya udah jauh lebih baik dan hubungannya juga makin membaik. Oke guys, nah ingat ya, kalau Anda ikut pelatihan ini jangan menjustifikasi Aurel, jangan menjustifikasi Mimi, udah stop, kita doain yang baik-baik buat mereka.